Bapak Presiden Prabowo, salam anti antek asing. Izinkan saya kembali berbicara melalui video ini apa adanya. Video saya sebelumnya memecat Gibran mendapatkan tanggapan luas. Ada yang setuju, ada yang gusar, ada pula yang buru-buru nyinyir mencibir. Begitulah politik. Yang tersinggung sering lebih cepat bereaksi daripada yang sempat merenung. Karena itu, saya berutang penjelasan. Mengapa Gibran perlu dipecat dan bagaimana pemecatan itu dilakukan? Pertama, mengapa Gibran wajib dipecat? Jawabannya mudah. Jangankan dipecat dari jabatan wakil presiden. Menurut pandangan saya, sejak awal Gibran tidak layak menjadi calon wakil presiden. Saya berpendapat, pemilu kita sudah dimanipulasi. Demokrasi, dolat rakyat, dibajak duitokrasi, dolat uang. Stefan Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam How Democracies Die mengingatkan bahwa demokrasi sering tidak roboh oleh satu tsunami besar. Ia terkikis perlahan ketika para penjaga gerbang politik berhenti menjaga. Lalu pembengkokan aturan diterima sebagai kelaziman. Demokrasi tidak selalu dibunuh dengan tank. Kadang-kadang ia dibius dengan uang, dibedah operasi manipulasi putusan, lalu dimakamkan melalui pemilu yang pura-pura. Sedari awal, Gibran telah memanfaatkan cawe-cawe sang paman Usman dan ayah Jokowi untuk menjadi kontestan pemilu dan untuk menang. Putusan MK nomor 90, putusan dari paman Usman untuk ponakan Gibran adalah cawe-cawe nyata paling merusak dalam sejarah kepemiluan Indonesia. Putusan itu meluluh lantakkan wibawa Mahkamah Konstitusi. Maka memberhentikan Gibran sebagai wakil presiden bukan hanya perlu, tetapi wajib. Sebagai penebusan dosa kolektif bangsa yang kita lakukan bersama-sama. Bagaimana cara memecat Gibran? Pertama, secara yuridis tentu prosesnya tidak mudah. Jalannya berliku. Pendapat atau pendakwaan politik di DPR. Penuntutan dan putusan hukum di Mahkamah Konstitusi. Kemudian putusan politik akhir di MPR. Kedua, secara politis matematis prosesnya justru lebih mudah. Dengan koalisi pendukung pemerintah yang menguasai nyaris seluruh kekuatan di DPR, pendakwaan politik seharusnya dapat lolos mulus. Saya prediksi, PDI Perjuangan yang katanya bukan koalisi akan berada di garis depan untuk memakzulkan londo ireng Gibran bin Jokowi. Persoalan terbesar justru yang ketiga, etis politis. Wajar jika Bapak Presiden Prabowo merasa tidak etis memberhentikan Gibran karena merasa berutang kemenangan dan kursi presiden kepada Jokowi. Kita tentu masih ingat teriakan lantang Bapak, "Hidup Jokowi!" Bapak Presiden, dalam pandangan saya, tidak ada utang etika kepada orang yang merusak moral bernegara. Ingat, Gibran menjadi wakil presiden, fondasi utamanya adalah pelanggaran etika berat yang diputus resmi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Bapak Presiden, secara legal formal, alasan konstitusionalnya juga terang. Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa wakil presiden dapat diberhentikan jika terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Tentu, semua harus didasarkan pada fakta dan bukti nyata. Jangan sampai kita hanya berburuk sangka. Semua wajib melalui proses hukum yang adil dan profesional. Pertanyaannya tinggal satu, beranikah kita memulainya? Seringkali persoalannya bukan tidak mampu, unable, tetapi tidak mau, unwilling. Sekarang, sebagai nakhoda bangsa, arah kapal negara berada di tangan Bapak Presiden Prabowo. Saya tetap berpandangan, membiarkan wakil presiden yang minim kapasitas intelektual dan wibawa bernegara adalah dosa bersama yang harus segera dihentikan. Membiarkan wakil presiden raka bukan hanya masalah bagi presiden, tetapi juga malapetaka bagi bangsa. Ingat, Pak Prabowo, londo ireng biasanya tidak jauh. Ia dekat, mengintai, dan siap menikam dalam diam. Musuh dalam selimut politik sering bukan orang asing yang jauh di seberang. Ia tidak jarang adalah pasangan yang tak lagi seiring sejalan. Sampai jumpa dengan video saya berikutnya. Prabowo itu drop elektabilitasnya atau likability-nya, ya karena ada Gibran di situ. Itu kalau lihat surveinya, saya Mujani drop jauh dari 81 ke 51. Tapi kalau kita balik misalnya, negatif impressionnya Prabowo berakibat apa pada wakil presidennya tuh. Lalu orang mulai ragu tuh. Ya kalau Prabowo tinggal 51%, itu artinya Gibran tinggal 2%. Kan ini satu paket.
Jadi kita mesti lihat Prabowo itu drop elektabilitasnya atau likability-nya. Ya kan ada Gibran di situ. Coba Henry Satrio ada di situ juga. Henry Satrio di situ itu pasti lebih turun lagi. Relawan GP Gibran datangi rumah Jokowi siap berjuang. Ini apa lagi coba? Ya sudah deh, daripada penasaran, langsung saja simak cuplikan videonya berikut ini. GP Gibran bersatu, bergerak, berjuang. Kita dari Garda Pemuda Generasi Indonesia Bersatu untuk Rakyat dan Nusantara, atau kami singkat dengan GP Gibran. Saya akan lawan. Dalam rangka ingin menunjukkan kalau GP Gibran kan kebetulan ya, kita konsolidasi nasional, dan saat ini sebenarnya ya Ini relawan dari mana lagi coba? Tiba-tiba muncul relawan bernama GP Gibran. Jujur ya, saya kira mereka ini security. Ya sekarang coba perhatikan, bajunya mirip banget sama security. Coba lihat ini, mirip banget kan? Ya mungkin ada yang masih ingat, sebelumnya muncul relawan bernama Termul. Nah, ini orangnya. Terus muncul lagi relawan bernama Pro Gibran. Masih orang yang sama, nih orangnya. Dan sekarang tiba-tiba muncul relawan bernama GP Gibran. Ada saja gebrakannya. Ngakunya Garda Pemuda Generasi Indonesia Bersatu untuk Rakyat dan Nusantara, atau disingkat GP Gibran. Panjang banget singkatannya, udah kayak gerbong kereta. Nah tapi aneh sih, namanya Garda Pemuda, tapi kok udah pada bangkotan. Nah saya jadi bertanya-tanya, jangan-jangan kedatangan mereka ke rumah Jokowi itu untuk mengajukan proposal. Ya siapa tahu seperti itu. Kan tahun politik sudah semakin dekat, 2027 sudah semakin dekat. Jadi bisa jadi mereka mengajukan proposal untuk persiapan tahun 2029. Gimana menurut kalian? Secara simpelnya pertanyaannya Bang Mike tadi, jadi saya ini merasa bahwa lembaga pendidikan di Indonesia itu harus dihargain. Artinya anak-anak itu harus menempuh standar yang sudah ditetapkan. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. SMA itu ya kalau di PKBM itu SD itu setara paket A, kalau SMP setara paket B, dan SMA setara paket C. Gitu. Nah, pada suatu hari lewat di beranda saya ada surat keterangan. Surat keterangannya Gibran. Ya, surat keterangan Gibran diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 6 Agustus 2019. Berisi pernyataan bahwa Gibran Rakabuming Raka dinilai memiliki pengetahuan setara tamat SMK Peminatan Akuntansi dan Keuangan di Indonesia. Yang mengusik saya bukan nama orang yang disebutkan dalam surat. Itu yang siapa saja lah. Siapa saja bisa. Yang mengusik saya adalah pertanyaan, bagaimana surat itu bisa diterbitkan? Prosedurnya apa? Berdasarkan regulasi apa? Mengapa formatnya berbeda dari seluruh prosedur resmi yang saya ketahui selama 15 tahun saya bergelut di sistem kesetaraan di dunia pendidikan, di dunia pendidikan. Dan satu lagi, setelah Bonatua itu menang di KIP, surat ini kan jadi terbuka. Jadi sejak dibuat 2019 sampai 2026 itu ternyata masih kekeh oleh Kemendikbud, dikatakan itu informasi yang dikecualikan. Setelah Kemendikdasmen sekarang. Ya, dulu Kemendikbud, sekarang Kemendikdasmen, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Betul. Nah, setelah tanggal 18 April saya ingat waktu itu Bonatua posting di sosial medianya, itu baru pertama kali gitu. Jadi ada dua surat sebenarnya. Surat yang kita tahu itu yang ditandatanganin atas nama Dirjen, dan satu lagi berkas yang namanya surat penyetaraan ijazah. Jadi surat keterangan Dirjen itu harus lengkap dengan surat penyetaraan ijazah. Jadi suratnya Gibran itu harusnya ada surat penyetaraannya juga? Iya dong. Jadi harus 2 lembar dia? Iya. Saya bisa kasih tahu nih ke Ibu bahwa saya tahu betul bahwa berkas Gibran itu hanya 1 lembar.
yang diserahkan ke KPU. Saya tahu betul itu. Ya. Jadi kalau ibu bilang ada lembar kedua, Iya. di berkas Gibran itu dijamin goib. Ya, ini saya nyatakan karena saya sudah lihat sendiri berkasnya. Ya. Itu tidak ada. Dan Iya. di surat pernyataan yang dikeluarkan kementerian itu pun mengatakan bahwa nama Gibran anak dari Presiden Joko Widodo. Kan dibikin di situ orang tua Presiden. Iya. Di sana Enggak lah. katakan, loh Enggak, itu bukan presiden. Insinyur. IR Joko Widodo. Iya. yang Iya. menduduki presiden ya orang tua tahu semua kan. Iya, iya. Itu Betul. oke. Ini suratnya kan, cuma ini yang kita tahu ya. Betul. Ya, ini. Ya, ya. Oke, lanjut. Nah, jadi ini saja sudah menimbulkan pertanyaan sehingga Iya. kalau ini kan berseliweran lah ya di sosial media. Ya, ya. Udah ditemukan Tapi- semua bahwa ini nggak benar sampai Rosiro ke Australia kemana udah nggak benar. Jadi yang ibu rasa aneh itu apa? Apakah kalimatnya Yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan. dinilai memiliki pengetahuan? Oh, Nah, sebagai informasi karena saya penanggung jawab pendidikan, Ha-ha. itu semua murid, semua peserta didik kita itu yang berhak menyatakan dia lulus atau tidak itu lembaga pendidikannya, bukan kementerian. Oh, betul. Kementerian betul. tidak punya Sekolahnya lah ya. Iya. Hanya administrasi doang di pendidikan ya. betul. Iya, iya. Jadi yang pertama itu tadi Bang Mike, setelah dapat ini berkasnya, Ya. data penyetaraan, ya. Jadi setelah surat keterangan itu dilengkapi dengan data persyaratan ijazah. Jadi ini nggak bisa dikeluarkan kalau nggak ada persyaratan ijazahnya. Oh, gitu. ya. Nah di persyaratan ijazah ini ada beberapa lah standar. Ya. Adalah beberapa gitu. Cuman ada yang kosong. Yang Oh, kosong ada yang adalah kosong. keterangan dari KBRI. Surat referensi dari KBRI nggak ada. Oke, coba saya lihat. Nih. Berarti Gibran mendapatkan ini tanpa surat referensi dari KBRI ya? Ya itu kosong. Kamu ketahuan. Ketahuan lagi. Ya. Oke. Gibran pelongo. Mungkin karena itulah selama ini dari 2019 sampai 2026 itu ngotot gitu loh. Kemendikbudrismen bilang ini informasi yang dikecualikan. Itu salah. Radikal break yang lebih monumental, ya Gibran diturunkan. Gibran saja. Gibran saja. Aku ngomongnya pelan nih Gibran. Karena itu juga psikologi publik ingin begitu. Kenapa harus pelan dengan Gibran? Suara gue pelan, tapi maksud gue keras itu. Apa susahnya menurunkan Gibran? Ya gampang aja kan, Ya. nggak ada susahnya. Kan semua kekuatan ada di belakang Itu. Prabowo. Ya karena itu momentumnya pasti akan dicari tuh, Oke. supaya terlihat rapi itu penurunannya tuh. Kalau buat saya gampang, Gibran begini deh, udahlah mundur aja, kasihan bapakmu kira-kira gitu. Tapi kan orang di sekitar Gibran kehabisan amplop kalau Gibran mundur. Baser-baser itu yang setiap hari nongkrong, itu sih dikeluarin uang kan. Jadi kedunguan ini sebetulnya yang membuat kita nggak bisa keluar dengan ide yang brilian itu. Tapi apa sih kekuatan politik di belakang Gibran ini? Uang lah. Kalau kekuatan intelektual kan pasti nggak mungkin kan. Iya. Ya ada aja beberapa intelektual kacangan ada di Iya, situ iya. kan. Tetapi uang itu jadi pengetahuan banyak orang. Jadi diam-diam orang merasa oke kalau Gibran datang ya pasti ada uang. Siapa yang bilang begitu? Ya basar-basarnya bilang begitu. Dan dicoba di mahasiswa tuh, walaupun gak ada yang ngaku bahwa itu dari Gibran. Tapi persepsi udah muncul kan, Iya, iya. begitu cara mainnya tuh. Sekarang bagaimana bantahnya tuh? Harusnya kan merespon kritik ya dengan dijawab aja, tidak usah pakai tandingan yang lain gitu. Kenapa begitu? Itu yang paling gampang lah kan. Paling gampang dan bisa kayak uang. Ya itu, jadi kalau komunikator istana nggak mampu, Oke. nah ya dia kumpulin buzzer kan, dia kumpulin demo tandingan. Tapi kan terbaca, mudah sekali terbaca. Jadi konyol sebetulnya kan. Nah, makanya. Mestinya presiden gamparin mereka itu. Spin it again. Rasanya sudah nggak perlu dijelaskan lagi. Kompetensi atau intelektualitasnya Gibran ini sangat-sangat nggak memenuhi standar sebagai seorang pemimpin di tingkat sebagai wakil presiden. Itu kita bisa lihat dari mulai kampanye sampai dia menjabat sekarang. Saya ingat apa yang dikatakan oleh mantan wakil presiden Pak Tri Sutrisno. Wakil presiden itu harus mengetahui semua apa yang dikerjakan oleh presiden. Karena kalau kemudian nanti presidennya berhalangan, dia langsung bisa menggantikan. Sekarang kita lihat yang namanya Gibran ini. Ya kalau saya katakan ini pelangak pelongo, nggak pantas jadi wakil presiden yang memimpin bangsa sebesar Indonesia yang hampir 300 juta penduduknya ini. Kami melihatnya dari situ. Dan ini akan dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Kita tahu ada orang-orang tertentu suka kalau punya pemimpin tolol. Dia akan mengambil manfaat untuk kepentingan dia atau kelompoknya. Dampaknya yang rusak adalah bangsa Indonesia ini.
Dan ini berbahaya kalau presiden sampai berhalangan. Karena bisa-bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Kelompok tertentu itu bisa saja para pengkhianat yang ada di dalam negeri ini. Mungkin juga orang asing. Mau jadi apa Republik Indonesia ini? Sekarang kita tidak bicara perselisihan hasil pemilu presiden. Kita bicara objek lain. Apakah dalam berbagai proses politik ada permainan peran-peran tertentu yang dulunya tidak bisa dibongkar ketika pemilu, sekarang ada petunjuk-petunjuk baru untuk membongkar keterlibatan orang-orang tertentu, termasuk sang paman. Bagi saya ini perlu diungkap satu persatu. Kenapa ketika persidangan, ya, pemohon mencabut permohonan, tiba-tiba didaftarkan lagi, dan permohonan inilah yang diterima, sementara permohonan lain ditolak. Dan orang ini menyatakan di dalam permohonannya, dia adalah fans berat Mas Gibran. Tanpa Mas Gibran di Solo, tidak ada pembangunan ekonomi. Ini kesempatan baik bagi Indonesia mendapatkan wakil presiden atau presiden Mas Gibran. Yang uniknya lagi, setelah proses itu jangan sampai Gibran naik, itu yang kami utamakan. Gibran jangan naik dan dinasti Jokowi harus hancur. Oligarki hitam harus kita hancurkan, Pak. Ini tanggal 11 nanti akan menyatakan sikap terhadap keadaan negara saat ini. Itu yang akan kami hancurkan, Pak. Kami akan serang, Pak. Akan apa, Pak? Kami serang, kami hancurkan. Kami tidak rela Indonesia dipimpin oleh dinastinya Jokowi. Caranya gimana, Pak? Secara konstitusional lah. Usut tentang ijazahnya dia salah satunya. Kami gugat secara konstitusional. Kami tidak rela dia jadi pemimpin kami. Malu-malu kan, Pak? Ini merupakan kejahatan luar biasa. Kasus ini jangan dianggap remeh. Saya ketemu dengan Jimli, Profesor Jimli, kemudian di sana ada Pak Mahfud MD dan beberapa perwira tinggi Polri. Kemudian Pak Jimli itu mengarahkan untuk RJ. Saya menolak dan saya katakan bahwa ini merupakan kejahatan luar biasa. Tidak ada RJ. Saya katakan begitu. Karena dengan lolosnya Pak Jokowi memimpin negara, rakyat Indonesia berjumlah 280 juta. Dipimpin dengan seorang presiden yang sangat amat diduga menggunakan ijazah palsu. Dan kemudian banyak persoalan-persoalan negara termasuk hutang negara, korupsi dan sebagainya, ya. Kekayaan negara kita yang diambil oleh negara-negara asing, mendiamkan itu. Masuknya negara asing, ya, mempermudah negara-negara asing untuk mengambil begitu saja kekayaan kita. Inilah saya katakan kejahatan luar biasa. Jadi jangan dianggap remeh. Nah, sebetulnya ijazah Jokowi ini kalau berhasil dibongkar, utang itu milik dia, bukan utang milik rakyat. Oh, kalau ijazah Jokowi ini kita berandai-andai ya, ternyata itu tidak asli, kan berarti menurut Prof. Susi, legitimasi beliau sebagai presiden hilang. Ya. Sehingga semua keputusan, termasuk utang negara, tidak lagi menjadi kewajiban negara. Betul. Kewajiban pribadi. Dari sisi Gibran sendiri, dengan posisi duduk yang seperti ini, apakah itu cukup memberikan dampak yang positif lah terhadap karena politik kan diferensiasi. Gitu. Iya, betul. Artinya dengan dia tidak lagi di bawah kalau berjalan di belakangnya presiden segala macam, ini langsung berhadapan-hadapan. Apa dari yang bisa didapat oleh seorang Gibran? Ya, saya kira gini ya. Perubahan tata letak duduk wakil presiden ini itu jelas-jelas merupakan pesan simbol politik yang dilakukan istana, ya kan? Ya, dalam politik protokol dan juga posisi duduk sering dipandang sebagai sebuah bentuk komunikasi nonverbal, ya, yang dapat mencerminkan hubungan kekuasaan, prioritas dan juga peran masing-masing pejabat. Karena itu perubahan posisi tempat duduk dibandingkan sidang-sidang sebelumnya bisa dianggap wajar kalau memunculkan spekulasi-spekulasi. Ya, seperti saya bilang, bisa saja juga ini sebagai playing victim yang dilakukan oleh orang Jokowi yang masih bercokol di istana untuk menempatkan Gibran sejajar dengan menteri supaya kesannya terzolimi itu. Kan ada juga yang kemudian menyimpulkan
bisa menyimpulkan ini ada sebuah keretakan hubungan relasi presiden dengan wapres dan simbolnya posisi tempat duduk itu masuk akal juga, nggak bisa disalahkan. Politik itu kan bukan salah benar, tapi ilmu politik adalah analisisnya, dan ini juga simbol yang memang penting di dalam politik, tapi juga harus dibaca indikator lainnya, Bung Indra. Apa itu pembagian tugasnya gimana? Tidak ada loh penjelasan pembagian tugas buat wapres itu apa sampai sekarang menjelang 2 tahun. Koordinasi pemerintahnya apa? Misalnya dulu kan ada wapres bidang waskap, pengawasan melekat, era Sudarmono, era Trisutrisno misalnya. Kalau era SBY ekonomi itu JK misalnya, karena memang dia piawai di bidang itu. Juga koordinasi, juga pernyataan resmi para pejabat misalnya. Sekarang kalau wapres mau manggil para menteri, kan harus lapor seknek dulu. Harus lapor seknek. Artinya dikunci juga oleh seknek. Lo mau rapat apa? Tentang apa? Nah, kan kira-kira seperti gitu. Jadi isu ini bisa menjadi besar karena situasi politik saat ini memang sedang dipengaruhi oleh berbagai spekulasi mengenai relasi Presiden Prabowo dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming ini dalam dinamika politik pasca 2 tahun nanti seperti apa menjelang pemilu. Karena biasanya 2,5 tahun pemerintahan, partai-partai politik itu, orang-orang partai politik sudah membuka ruang untuk lompat. Nah, ini sehingga menurut saya loyalitasnya menjadi dipertanyakan. Kira-kira begitu. Kalau misalnya dia bilang, kami ternyata dari pemerintahan ini susah mendapatkan uang, padahal partai politik, roda partai itu harus bergulir, harus pakai uang. Nah, bisa jadi kemudian, udahlah kalau gitu, kami oposisi aja, supaya bisa nyari uang tempat lain, tidak diawasi, ya kan kami bukan pejabat. Nah, kira-kira seperti itu, masuk akal juga, Bung Indra.